Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah Realme 9 Pro Plus, HP 4 jutaan yang katanya kameranya itu sekelas flagship layaknya iPhone boba ini. Masa sih? Yang bikin Realme pede nyebut HP ini sebagai kamera flagship itu karena sensor yang dipakai, Sony IMX766. Sensor gede dengan ukuran 1 mikrometer yang bisa nangkep cahaya 68% lebih banyak dari generasi sebelumnya. Dan merupakan sensor kamera yang beneran dipakai sama flagship alias HP-HP yang harganya di atas 10 jutaan. Nah, selain sensor, ada teknologi-teknologi yang mereka buat di HP ini, kayak Pro Light Imaging, Street Photography Mode 2.0, serta stabilisasi OIS dan EIS secara bersamaan. Menarik ya, yang dimana ini adalah HP mid-range 4 jutaan, lebih tepatnya 5 juta kembali 1000. Tapi apakah beneran punya kamera sekelas flagship kayak HP-HP 10 jutaan ke atas? Mari kita lihat. Realme 9 Pro Plus ini punya triple kamera 50 megapiksel Sony IMX766 di lensa utamanya, 8 megapiksel lensa ultrawide dan 2 megapiksel makro. Sedangkan untuk kamera depannya 16 megapiksel. Disclaimer dulu, semua foto yang dijepret ini tanpa tap to focus ya, biar semua hasil pencahayaan jadi balance antara highlight dan juga shadow. Mulai dari lokasi pertama, ini ada di sebuah cafe dan di sini gue compare juga sama Realme 9 Pro, biar kalian tahu juga perbandingan dari kedua series ini. Sekali lihat, langsung kelihatan perbedaannya bahwa Realme 9 Pro ini tone-nya lebih kontras, lebih vibrant sampai ke skin tone yang bikin muka jadi tambah kuning. Beda sama Realme 9 Pro Plus yang lebih natural dan dynamic range yang juga lebih luas. Daerah shadownya itu dinaikin biar gak gelap-gelap banget. Soal ketajaman, entah ya, di foto ini pas di crop itu lebih tajaman si Realme 9 Pro. Realme 9 Pro Plus terlihat ada efek over sharpening, kelihatan ada bintik-bintiknya gitu. Di mode potretnya juga sama, keduanya sama-sama rapi walaupun ada sedikit miss di besi pagarnya. Ya, ini mungkin soal positioning aja. Tapi soal ketajaman, 9 Pro Plus jelas lebih tajam dan dramatis di sini. Di lensa ultrawide, 9 Pro lebih bagus di semua sektor sih. Ini nggak tahu kenapa ultrawide 9 Pro Plus malah burik banget. Udah gak tajam, warnanya pucat, dan di bagian sudut sini nih yang parah banget kayak lukisan cat air cuy. Dan untuk keduanya, dia ada chromatic aberration nih. 9 Pro yang lebih dominan, kelihatan ada sinar warna pink. Nah, kalau lensa utamanya 9 Pro Plus baru bagus di semua sektor. Begitu juga dengan 2 kali zoomnya. Gue tes selfie pakai kamera depan, ini sama lagi case-nya kayak lensa ultrawide tadi. Bagusan 9 Pro, bahkan soal pencahayaan aja bisa ditangani dengan baik. 9 Pro Plus overexposure di outfit gue. Nah, tapi kalau di zoom di bagian muka baru bagusan 9 Pro Plus, lebih natural dan gak over sharpening kayak 9 Pro. Masuk ke dalam cafe, kalau di sini kedua foto ini hampir mirip ya soal tone dan pencahayaan. Yang beda ada di tingkat ketajaman aja. Lensa utama 9 Pro Plus jelas lebih tajam dan all out, sedangkan 9 Pro kali ini di bagian sudutnya bias ngeblur gitu. Perhatiin deh kotak susu ini. Selesai ngopi, perut keroncongan, pas banget ada kang ketoprak nih. Langsung gue tes kualitas low light-nya. Posisinya ini tuh gelap banget sih. Tanpa night mode, di mode auto, Realme 9 Pro Plus terbukti sih ngasilin cahaya yang lebih banyak. Hasilnya lebih terang dan tajam. Dijepret pakai night mode, hasilnya makin jadi. Lanjut foto potret lagi di waktu senja, hasilnya sama kayak tadi ya. 9 Pro emang beneran oversaturated sih. 9 Pro Plus all the way lah, dynamic range tetap terjaga di bagian langit, dia nggak overexposure. Dan ini tuh bagus banget ya, detail-detail di muka itu lebih natural. Ada juga mode bokeh flat portrait nih, biar bokehnya tambah sadis dan lebih creamy lagi. Yoi. Kalau selfie di malam hari pakai night mode, 9 Pro Plus ini ada bedanya dibanding 9 Pro, terutama skin tone yang malah tambah gelap. Dan inilah beberapa filter yang asik ya buat dipakai untuk malam hari, biar gak repot edit-edit lagi. Nah, ini dia nih, Street Photography Mode 2.0 nya. Pakai long exposure, hasilnya beneran bagus cuy.
Nah, baru kita muncul ini perbandingan dari flagship beneran iPhone 11 Pro Max. Dari foto night mode ini gue vote si 9 Pro Plus. Walaupun terlihat mirip dengan iPhone, tapi iPhone masih ada kekurangannya. Yang pertama, highlight dari pantulan cahaya lampu lebih keredus di 9 Pro Plus dibanding iPhone. Dan minim flare juga. Emang penyakit iPhone yang susah sih buat meminimalisir adanya flare, apalagi dari lampu jalanan. Tapi beda kalau ini, karena di foto ini aslinya tuh gelap. Mungkin si 9 Pro Plus jadinya struggle banget buat ngasilin foto yang terang. Jatuhnya jadi terlalu maksa dan over processing. Night mode iPhone lebih enak dilihat. Lanjut hunting lagi di daerah Cafe Sudirman di waktu senja. Lensa ultrawide si iPhone ngasih white balance kebiruan yang seharusnya lebih ke warm kayak 9 Pro Plus sih. Sedangkan di lensa utama dynamic range iPhone lebih luas, begitu juga dengan hasil zoom 2x-nya. Malah detail di bagian bawah 9 Pro Plus kehilangan detail. Nah, kalau foto ini malah kebalikannya nih, soal white balance. 9 Pro Plus yang kali ini kebiruan, dan untuk skin tone juga iPhone yang lebih natural. 9 Pro Plus ini cenderung kontras dan lebih tajam. Begitu juga dengan hasil selfie di siang hari, iPhone lebih bagus, jelas ya. 9 Pro Plus masih juga dengan over exposure-nya di outfit gue. Ya kali ke cafe gak pesan kopi, nah kita tes lensa makronya nih. Walau iPhone 11 Pro Max ini belum ada lensa makronya, which is gak bisa jepret deket-deket banget, toh bisa diakalin, tinggal di crop aja, hasilnya tetap bagus iPhone lah, karena dia pakai lensa utamanya, beda sama 9 Pro Plus. Ini karena lensa makronya itu cuma 2 megapiksel. Ya Allah, apa yang mau dibanggain? Mode potret di foto ini juga tetap iPhone yang menang di semua sektor ya. No debat, dari rapinya, dynamic range, dan juga ketajaman. Kalau banyak-banyakan resolusi, iPhone kalah telak di sini karena cuma 12 megapiksel. Buat croppingan yang lebih banyak, 9 Pro Plus bisa diandalin dengan resolusi 50 megapikselnya. 15 MB untuk file size satu foto ini. Jadinya dia lebih banyak nangkep data. Jadi mau di zoom sampai segini dia masih tajam dan detail. Ultrawide tanpa night mode iPhone kebanting sih. 9 Pro Plus lebih banyak nangkep cahaya. Sedangkan kalau lensa utama night mode 9 Pro Plus-nya over processing. Jadinya terang banget kayak pakai long exposure. Untuk video, gue kelupaan ngambil sampel videonya, tapi tanpa bukti pun kalian bakal sepakat juga kalau urusan video mah jauh masih bagusan iPhone. Karena untuk di-compare itu cukup di foto aja, karena videonya gak bagus-bagus banget. Jauh lah kalau dibandingin sama flagship. Soal kualitas gambarnya yang masih standar HP-HP mid-range. Cuma ya emang OIS dan EIS-nya aja yang bisa dibanggain, karena fitur ini emang jarang ada di mid-range. Yang intinya fitur ini bikin video jadi stabil. Ya, tapi sayangnya stabilisasi gak jalan di resolusi 4K. Bisa dimaklumi. Jadi itu dia perbandingan kamera Realme 9 Pro Plus yang flagship wannabe di kelas mid-range. Tapi hal yang mereka lakuin itu patut diacungi jempol karena jarang banget hal kayak gini tuh dilakuin sama kompetitor lain. Sensor Sony IMX766 dan OIS-nya. Walau belum sampai ke flagship beneran, tapi seenggaknya ada sampel foto yang menang dibanding flagship si iPhone 11 Pro Max tadi. Terkhususnya di kondisi low light atau malam hari. Jadi ya itu dia pendapat gue, dan gimana pendapat kalian soal kamera HP ini. Terima kasih sudah menonton, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.